Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingin lanjutkan cerita Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Mohon maaf sering telat uploadnya karena mungkin kali ini lagi sibuk. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 1596 sampai bab 1600. Huaduo berkata dengan marah, "Apakah kamu tidak tahu kebajikan macam apa dia? Baiklah, tinggalkan dia sendiri. Ayo kita jalan-jalan dulu." Huaduo tidak ingin terus mendengarkan suara yang datang dari atas. "Saya baru saja kembali, tapi saya tidak menyangka orang ini menjadi tidak sabar." Mendengus, pria Bao, beberapa gadis lain melihat ini. Ada juga ekspresi malu di wajah mereka. Liu Xia, yang baru saja menertawakan Yu Zhen karena pergi ke Li Fugui untuk menangis, senyuman di wajahnya menghilang. Pikirkanlah sekarang, dia yang paling lucu. Semua orang memanfaatkan kesempatan ini untuk berkencan dengan Li Fugui. Saya masih di sini dengan bodohnya menunggu untuk melihat lelucon orang lain. Li Xiuling melihat ke atas dan menghela nafas. Mau tak mau aku mengkhawatirkan kesehatan Li Fugui. Begitu muda, dia sama sekali tidak punya rasa moderat. Apa yang akan kamu lakukan jika tubuhmu roboh? Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk berbicara baik dengan Li Fugui. Tapi sebelum saya mengatakan itu, Li Xiuling merasa dia perlu berbicara dengan Tantai Zixuan dan Huaduo terlebih dahulu. Lagi pula, kedua gadis ini sering menemani Li Fugui. Karena mereka semua menyukai Li Fugui, tapi Li Fugui tidak bisa menyetujuinya kapanpun dia mau. Pria yang luar biasa, Anda harus belajar merawatnya dengan baik. Sambil memikirkan hal ini di dalam hatiku, Li Xiuling berbisik kepada Huaduo dan Tantai Zixuan, "Kapten Hua, saudari Zixuan, ayo kita jalan-jalan dulu." Huaduo dan Tantai Zixuan setuju. Suetu dan Xiao Chan tentu saja bosan, jadi mereka pergi berkeliling desa. Li Xiuling membawa Huaduo dan Tantai Zixuan tidak jauh dari situ. Dia dengan ragu-ragu bertanya pada Huaduo, "Kapten Hua, saya mengatakan sesuatu kepada Anda dan Zixuan, jadi tolong jangan marah." Setelah mendengar ini, Huaduo terkikik dan berkata, "Saudari Xiuling, katakan saja padaku jika ada yang ingin kamu katakan." Tantai Zixuan juga mengangguk ringan ke samping. Setelah melihat pemandangan ini, saat itulah Li Xiuling mulai berbicara. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh kepada mereka berdua. "Saya tahu bahwa hubungan Anda dengan Fugui luar biasa sekarang. Pada saat yang sama, kalian berdua juga harus sangat mencintai Fugui. Saya..." Baru saja mendengar kata-kata ini, wajah Huaduo langsung berubah merah menjadi ungu. Dengan ekspresi malu di wajahnya, dia berkata, "Baiklah, kami." Tanpa menunggu Huaduo menjelaskan, demi kesehatan Li Fugui, Li Xiuling tanpa malu menyela Huaduo, "Jangan menjelaskan apapun dulu, dengarkan saja aku. Awalnya, aku tidak bisa membicarakan hal ini denganmu. Tetapi demi Fugui, demi kesehatanku, menurutku penting untuk berbicara denganmu. Tidak ada yang lain. Kamu juga tahu berapa banyak wanita yang dimiliki Fugui di sekitarnya sekarang. Dia masih muda sekarang, tetapi beberapa dari kita sedikit lebih tua darinya. Kamu harus memahami semua yang kamu pahami." Sama seperti ketika dia kembali kali ini, dia baru saja memasuki rumah dan pergi untuk berbicara dengan Yu Zhen. Saudari Gao dan yang lainnya kembali malam ini, apakah Fugui juga akan pergi menemani mereka? Huaduo dan Tantai Zixuan hampir pingsan setelah mendengar kata-kata ini. Pada saat yang sama, mereka tidak mengerti mengapa Li Xiuling mengatakan hal ini kepada mereka. Awalnya saya mengira Li Xiuling hanyalah seorang gadis pedesaan yang sederhana dan baik hati. Tidak menyangka akan terbuka, pikirannya bahkan lebih baik daripada pikiran mereka. Kedua gadis itu menundukkan kepala dan mengikuti Li Xiuling. Melihat kedua gadis itu terdiam, Li Xiuling melanjutkan, "Sebenarnya aku tidak punya hal lain untuk dikatakan.
Aku hanya berharap ketika kamu berkencan dengan Fugui di masa depan, kamu tidak akan selalu mengikutinya dalam segala hal. Kebetulan dia masih muda sekarang, ketika dia sejahtera, jika dia tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya dan Anda mengikutinya dan tetap mematuhinya, setelah beberapa tahun, tubuhnya akan roboh, dan kitalah yang menderita. Tantai Zixuan akhirnya kembali. Tuhan datang. Dia hampir memuntahkan seteguk darah lama. Saya pikir gadis-gadis di sekitar Li Fugui sangat mengenal anak laki-laki ini. Tapi sekarang tampaknya, Li Xiuling ini tidak tahu banyak tentang Li Fugui seperti mereka. Menurutmu orang seperti apa Li Fugui itu? Sekarang dia adalah seorang prajurit kuno di tahap akhir Jindan dan bahkan telah mencapai level Yuanying. Negara bagian ini, kecuali jika seorang master yang lebih kuat darinya merusak tubuhnya. Mengharapkan gadis seperti mereka menghancurkan tubuh Li Fugui saat ini hanyalah sebuah fantasi. Lebih-lebih lagi, Li Fugui tidak memahami moderasi, siapa lagi yang mengerti? Meski sering mengikuti Li Fugui, tapi pria ini sebenarnya tidak menghabiskan banyak waktu bersama mereka. Li Fugui kelelahan karena hal-hal berantakan yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana pemikiran ekstra untuk menemani mereka? Tentu, saya pikir begitu. Tapi Tantai Zixuan merasa malu mengucapkan kata-kata ini. Lagi pula, jika ini dikatakan di depan Li Xiuling, jangan katakan apakah Li Xiuling akan mempercayainya. Saat itu, saudari ini pasti sudah merasa bahwa mereka tidak lagi mencintai Li Fugui. Pemikiran Hua Duo secara mengejutkan konsisten dengan pemikiran Tantai Zixuan. Namun berbeda dengan Tantai Zixuan, Hua Duo tidak akan memilih untuk mentolerirnya. Pipinya memerah. Dia berkata kepada Li Xiuling dengan ekspresi malu-malu, "Saudari Xiuling, kamu mungkin salah paham. Meskipun kami sering menemani Fugui, bukan itu yang kamu pikirkan. Selain itu, Fugui sangat sibuk setiap kali dia keluar. Saya tidak punya saatnya memikirkan hal-hal yang berantakan ini." Kata Jian Hua Duo, hati Li Xiuling yang cemas agak lega. Dia mengangguk ringan dan berkata, "Ya, selama Fugui tidak seperti yang kukira. Aku hanya takut dia akan menghancurkan tubuhnya." Tantai Zixuan menghiburnya dengan senyuman, "Jangan khawatir, tubuh Fugui sekuat besi. Apalagi kita, tubuhnya tidak akan roboh meski ada beberapa lagi." Hua Duo tiba-tiba membelalakkan matanya. Dia memutar matanya dan berkata, Apakah kamu datang lagi? Jika dia berani main-main dengan orang lain di masa depan, aku tidak akan menjaganya." Katanya pasir hisap, setelah dia dan Jinyi keluar. Mereka berjalan tidak jauh, dan semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin marah. Perilaku Yu Zhen kali ini benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu merindukan Li Fugui, katakan saja, bahkan berpura-pura menyedihkan, Qi Kuai Chuo. Orang-orang salah mengira bahwa Anda sedang mengeluh kepada Li Fugui. Akibatnya, Anda menyeret Li Fugui ke atas untuk melakukan hal semacam ini. Jika aku bisa membuatmu bahagia terus bermain dengan Fugui hari ini, saya akan mengikuti Anda menjadi biksu di kuil Yuxu mulai sekarang. Dengan pemikiran ini, Liu Xia tidak pergi jauh, jadi dia membuat alasan dan berkata, "Saudari Jinyi, pergilah ke kafetaria dan beritahu Xiao Wei dulu, dan minta dia mengatur meja makan dan mengirim seseorang untuk mengantarkannya ke villa. Saya mendengar bahwa Sister Gao mereka juga akan kembali malam ini. Jangan khawatir tidak memiliki cukup makanan saat itu." Sister Jinyi tidak banyak berpikir, mengangguk dan setuju. Dia hanya berjalan dengan kaki depannya. Pasir hisap dengan cepat kembali menuju villa. Meski dia tiba di kamar villa dengan hati-hati, namun hal itu tetap tidak luput dari telinga Li Fugui. Setelah Gang dan Yu Zhen bertarung satu ronde, Li Fugui berencana untuk merokok dan istirahat. Tanpa diduga, saya mendengar langkah kaki di luar pintu. Dengan rasa ingin tahu, Li Fugui berjalan langsung ke pintu tanpa mengenakan pakaian apapun.
Tepat ketika Liu Xia hendak mendobrak pintu dan melarikan diri. Tanpa diduga, Li Fugui justru membuka pintu. Pasir hisap di luar pintu menendangnya ke udara, dan dia tertangkap basah, dan tubuhnya langsung menuju ke pelukan Li Fugui. Saat Li Fugui berbalik, dia menutup pintu dengan tendangannya. Pasir hisap benar-benar tercengang, berdiri di sana dengan pandangan kosong. Li Fugui menunjukkan senyum jahat di wajahnya dan bertanya pada Liu Xia, apakah ini daging yang kamu masukkan ke dalam mulutmu? Ketika ditanya, dia bertanya, pasir hisap hendak melepaskan diri. Namun, sudah jatuh ke tangan Li Fugui. Bagaimana dia bisa melarikan diri dengan mudah? Wajah Yu Zhen memerah karena malu. Penuh rasa malu, dia berkata, Fugui, apakah kamu ingin aku keluar dulu? Li Fugui menunjukkan seringai di bibirnya. Dia berkata terus terang, Nyonya, tidak perlu. Waktu berlalu dan hari itu sudah siang. Berita kembalinya Li Fugui telah menyebar ke seluruh desa. Gao Yunrou, Yu Qingqing, Bai Lin dan lainnya awalnya berencana untuk kembali pada malam hari. Namun setelah mendengar kabar bahwa Li Fugui telah kembali, mereka semua pulang lebih awal, pada siang hari. Halamannya sudah ramai dikunjungi orang. Gao Yunrou, Yu Qingqing, Saudari Jinyi, Saudari Liu, Janda Tambang, Li Xiuling, Ye Rong, Xiao Wei, Hua Duo dan Tantai Zixuan semuanya berdandan. Saat ini Li Fugui telah mengakhiri pertempuran. Mereka semua duduk di ruang tamu bersama Yu Zhen dan Liu Xia. Terdengar gerakan di luar pintu. Li Fugui mengajak mereka berdua keluar. Saat dia melihat pemandangan megah di halaman, Li Fugui tertegun sejenak, bahkan dia tidak menyangka akan ada begitu banyak gadis yang bersama-sama. Tentu, Lin Ya dan Lin Wan yang berada di pusat pemerintahan kabupaten, serta Wan Ying dan Sun Yan dari kota Jiangnan, belum tiba. Jika ini bersatu, tepat saat Li Fugui dalam keadaan linglung. Gao Yunrou melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa, Bos Li? Apakah kamu tidak senang melihat kami?" Li Fugui segera menyeringai dan berkata, "Senang, tentu saja saya senang." Dia berkata, Li Fugui memeluk semua orang. Butuh beberapa saat, baru saja menyelesaikan pelukan terakhir. Xiao Wei dengan cepat berteriak kepada pelayan kantin yang mengikuti di belakangnya, cepat sajikan makanannya. Satu demi satu hidangan lezat diantar ke ruang tamu di tangan wanita muda yang cantik. Ada banyak orang, restoran pasti tidak akan dapat menampung Anda. Li Fugui hanya meminta orang-orang untuk memindahkan meja makan terbesar di kafetaria. Dia meletakkannya di halaman, dan kemudian semua orang berkumpul di sekitar meja makan. Setelah berbicara dan tertawa bahagia, hidup berakhir. Li Fugui dan yang lainnya baru saja pindah ke ruang tamu. Gao Yunrou awalnya berencana untuk melapor kepada Li Fugui tentang situasi kelompok dengan Yu Qingqing dan lainnya. Tetapi pada akhirnya, begitu dia berbicara, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan beritahu saya tentang urusan kelompok. Saya pusing ketika mendengarnya." Gao Yunrou terkekeh dan tidak bisa membantu mengeluh. "Kamu benar-benar membuang-buang penjaga toko sangat baik dalam pekerjaannya. Hari demi hari, dia tidak peduli tentang apapun dan hanya menyerahkannya kepada kami." Li Fugui tersenyum dan bertanya, "Ada apa, Aren? Apakah kamu masih bahagia?" Gao Yunrou menghela nafas. "Saya tidak mau, apalagi yang bisa saya lakukan, aduh, muntah." Katanya, Gao Yunrou sebenarnya merasa sedikit mual. Li Fugui tercengang pada awalnya, segera setelah itu. Setelah dia memperhatikan wajah Gao Yunrou dengan serius, dia sangat senang sampai dia hampir melompat. "Sister Gao, kamu sebenarnya..." Dia belum selesai berbicara. Gao Yunrou memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui dan berkata dengan marah, "Kamu masih berani bertanya padaku? Terakhir kali aku bilang tidak, kamu harus..."
Air mata kegembiraan mengalir di mata Li Fugui. Dia bangun, dia mendatangi Gao Yunrou dan memeluk Gao Yunrou dengan erat. Gadis-gadis lain memandang Gao Yunrou dengan iri. Terutama Li Xiuling, sejak dia bersama Li Fugui. Impian terbesar dalam hidup adalah melahirkan banyak anak laki-laki untuk Li Fugui. Tapi tidak ada apa-apa. Setiap kali Li Fugui mengatakan dia masih muda dan akan menyerah dalam beberapa tahun. Hasilnya tidak terduga, sekarang Gao Yunrou yang memimpin. Jika ini dibiarkan pada zaman dahulu, itu adalah putra sulung yang pantas. Bagaimana tidak membuat iri, di bawah tatapan semua orang. Li Fugui melangkah maju dan memberikan ciuman penuh gairah pada Gao Yunrou. Kemudian dia berkata terus terang kepada Gao Yunrou, "Saudari Gao, mulai sekarang, kamu harus meninggalkan urusan ini sendiri." Segera setelah dia selesai berbicara, Gao Yunrou berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Saya tidak peduli bagaimana saya berhasil, saya masih bertanggung jawab atas sebagian besar hal dalam grup sekarang." Li Fugui dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Dengarkan saya. Jika saya jangan biarkan kamu, biarkan saja, kita bisa mencari seseorang untuk menjaga kita ketika saatnya tiba. Lagi pula, dengan uang yang kita miliki sekarang, kita tidak bisa menghabiskan semuanya dalam 10 kehidupan. Jika itu tidak berhasil, jual saja grup kami secara langsung." Gao Yunrou segera menunjukkan ekspresi serius. Berkata, "Fugui, apa yang kamu bicarakan? Apa yang akan kami lakukan setelah grup menjual kami? Apakah kami benar-benar tinggal bersamamu untuk melahirkan untuk anakmu? Lagi pula, aku mengenal tubuhku. Tidak butuh waktu lama. Tunggu, ketika aku bertambah tua dalam beberapa bulan ke depan. Jika aku benar-benar tidak bisa melakukan pekerjaanku, dengan sendirinya aku akan mencari seseorang untuk diambil tempatku." Li Fugui berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya. "Kamu membuatku merasa sangat buruk ketika kamu melakukan ini." Pada saat ini, Li Xiuling di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, Fugui, tolong periksa denyut nadi Sister Gao dan lihat apakah itu laki-laki atau perempuan." Setelah mendengar ini, Li Fugui langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, laki-laki dan perempuan itu sama. Lagi pula, jika saudari Gao melahirkan anak laki-laki kali ini, bagaimana kalian semua bisa melahirkan anak laki-laki untukku?" Semua gadis tersipu malu. Suetu dan Chang Sun Feng memandang Li Fugui dengan iri. Hari kecil yang membahagiakan, bagaimana mungkin pria itu tidak merasa iri dan cemburu saat melihatnya? Setelah makan malam, Gao Yunrou, Yu Qingqing, Bai Lin dan lainnya sangat bijaksana. Mereka tahu bahwa Li Fugui tidak akan bisa tinggal di rumah selama beberapa hari ketika dia kembali kali ini. Sekarang jika mereka tinggal di rumah, ini pasti akan membuat Li Fugui sangat malu. Mereka tidak bisa mendirikan toko besar di ruang tamu, bukan? Itu sangat memalukan. Jadi, Gao Yunrou, Yu Qingqing menunggu sampai malam sebelum mencari alasan untuk pergi. Dan mengirimkan undangan saat menuju ke zona pengembangan. Biarkan Li Fugui meluangkan waktu untuk pergi ke zona pengembangan besok. Ia juga mengatakan bahwa ia telah menyiapkan hadiah untuk Li Fugui. Li Fugui awalnya ingin mempertahankan Gao Yunrou. Namun setelah melihat ekspresi penuh harap dari Li Xiuling, Xiao Wei, Ye Rong dan lainnya, dia melepaskan ide kecil ini dan memberikan jaminan. "Saya pasti akan pergi ke zona pengembangan besok." Gao Yunrou dan yang lainnya diusir. Li Fugui resmi memulai hidup bahagianya. Waktunya tiba keesokan harinya. Saat Li Fugui membuka matanya di pagi hari, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Semua gadis di sekitarnya telah pergi. Li Fugui bangkit dan turun. Li Xiuling membawakan sarapan. Li Fugui melihat lebih dekat dan hampir muntah darah. "Kak, aku khawatir sup merpati pagi ini terlalu banyak, kan?" Li Xiuling sangat memperhatikan kesehatan Li Fugui.
Dia memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui. Kemudian dia memperingatkannya dengan serius. Minumlah dengan cepat. Ya, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Kamu masih sangat muda. Menurutmu apa yang kamu lakukan tadi malam? Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya jaga baik-baik tubuhku. Sedikit sakit. Tapi kalau orang mengatakannya, kamu masih bisa. Melihat ekspresi malu-malu Li Xiuling, Li Fugui mau tidak mau mencium wajah Li Xiuling. Kemudian dia duduk dengan patuh di meja makan dan mulai sarapan. Li Xiuling, seperti kakak perempuan tertua, duduk di sebelah Li Fugui dan mulai memberikan instruksi. Adapun apa yang dikatakan, bisa dibayangkan. Li Fugui juga tahu bahwa Li Xiuling dengan tulus baik padanya. Oleh karena itu, dia dengan sepenuh hati menyetujui semua instruksi Li Xiuling. Setelah sarapan pagi, Li Xiuling juga tidak ingin menjadi algojo yang merusak hubungan Li Fugui dengan gadis lain. Jadi dia mendesak, "Oke, kamu bisa pergi ke zona pengembangan nanti. Juga, saudari Gao baru saja hamil sebentar, jadi jangan main-main, tahu?" Li Fugui secara alami tahu bahwa Li Xiuling adalah hamil. Apa arti kata itu? Dia tersenyum malu-malu dan berkata, "Jangan khawatir, saudari, aku tahu ini." Siang hari, Li Fugui meminta Suetu untuk mengemudi. Keduanya bergegas menuju zona pengembangan. Bailin sekarang menjadi direktur komite manajemen zona pengembangan. Sebagai pemimpin pertama dan penanggung jawab yang membidangi perekonomian kawasan pembangunan. Awalnya merupakan kawasan pengembangan yang sepi. Dibawa kepemimpinannya dan dengan dukungan perusahaan farmasi Guiro. Saat ini, ada dua adegan yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Awalnya hanya ada beberapa usaha kecil di sini. Tapi sekarang, begitu saya memasuki zona pengembangan, hal pertama yang menarik perhatian saya adalah gedung-gedung tinggi yang menjulang dari tanah dan pabrik-pabrik yang luas. Beberapa, di kejauhan, sebuah bangunan dengan ketinggian hampir 100 lantai tampak menonjol dari keramaian. Duduklah di dalam mobil. Suetu melihat pemandangan di depannya dan terkejut. "Kapten, Tuhan, ini terlalu gila, bukan? Sudah berapa lama, dan perubahan besar telah terjadi di sini." Li Fugui juga setengah sadar. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku pergi, ini, sungguh hadiah yang luar biasa." Saat mobil terus bergerak maju, Li Fugui mendatangi gedung di depannya yang akan dirobohkan. Saya melihat para pekerja sibuk di dalam. Li Fugui mengikuti departemen proyek. Tidak jauh dari departemen proyek, saya melihat sederet cetak biru di depan saya. Cetak biru tersebut menguraikan seperti apa proyek itu ketika selesai. Suetu melihat kata-kata di atasnya dan bergumam dengan suara rendah, "Gedung Fugui, Grup Farmasi Guiro, Grup Investasi Fugui Kabupaten Qinglong, Kapten, Anda akan menjadi terkenal di luar negeri." Li Fugui kembali menangis. Topik yang dia diskusikan dengan Gao Yunrou dan yang lainnya sebelumnya pasti terlintas di benaknya. Tanpa diduga, Gao Yunrou akan selalu mengingatnya. Dan diam-diam membangun kerajaan bisnis yang begitu besar untuknya. Pada saat ini, Gao Yunrou berteriak tidak jauh dari situ. "Mengapa kamu di sini? Saya pikir kamu akan pergi ke komite manajemen terlebih dahulu setelah kamu datang ke sini." Gao Yunrou mengenakan helm pengaman dan diikuti oleh sekelompok bos konstruksi proyek. Li Fugui melangkah maju dan meraih tangan Gao Yunrou dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Hasilnya sebelum dia dapat berbicara, salah satu bos perusahaan konstruksi, yang belum pernah bertemu Li Fugui sebelumnya, berdiri untuk menunjukkan rasa hormatnya. Dia melebarkan matanya dan berkata kepada Li Fugui, "Lepaskan, bisakah Anda memegang tangan Tuan Gao?" Li Fugui tertegun melihat pertama. Dia memandang pria gendut di depannya dengan heran. Gao Yunrou menahan senyumnya. Dia menggoda Li Fugui. "Apakah kamu mendengar itu? Mengapa kamu tidak segera melepaskan tanganku?" Li Fugui menunjukkan seringai di bibirnya.
dia membungkuk dan mencium langsung bibir merah Gao Yunro. Semua orang yang hadir melihat pemandangan ini. Setiap orang yang mengenal Li Fugui memandangnya dengan senyuman di wajah mereka. Mata bos gendut itu membelalak dan dia berkata dengan marah, "Anak baik, meskipun kita berjabat tangan, kamu masih berani mencium CEO kita Gao? Tahukah kamu siapa wanita Gao itu?" Li Fugui berpura-pura penasaran dan bertanya, "Milik siapa itu? Mungkinkah itu milik pria gemuk sepertimu?" Dihadapkan pada pertanyaan, bos gendut itu langsung berubah menjadi hijau. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Jika Tuan Li mendengar ini, saya akan mati." Li Fugui terus bertanya, Tuan Li yang mana?" Bos gendut itu sepertinya melihat-lihat di wajahnya. Dia dengan bangga berkata, "Siapa lagi yang bisa menjadi Tuan Li di Kabupaten Qinglong, atau bahkan di kota Jiangnan? Tentu saja Tuan Li Fugui." Apakah kamu takut? Saya tahu. Bos gendut itu pasti bangga bisa mengerjakan proyek untuk Li Fugui. Gao Yunro mendengar ini, saya tidak tahan lagi. Dia berkata sambil tersenyum, "Baik, Tuan Zhang, ini Tuan Li." Bos gemuk bernama Tuan Zhang langsung bingung. Lalu dia menjadi pucat. Melihat Li Fugui dengan tatapan ngeri, dia gemetar dan berkata, Li. Li Fugui tersenyum dan bercanda, "Li apa?" Tuan Zhang bahkan tidak memikirkannya. Dia sebenarnya bertanya dengan bibir gemetar, Kamu. Li Fugui tidak bisa menahan tawa, "Haha, kenapa kamu masih gagap?" "Cepat, siapa saya?" Tuan Zhang buru-buru berkata. Dia berkata, "Li Fugui, apakah kamu Li Fugui?" Setelah berbicara, asisten di sebelah Tuan Zhang tidak tahan lagi, dan dengan cepat mencondongkan tubuh ke telinga Tuan Zhang dan berbisik, "Tuan Zhang, bagaimana Anda bisa langsung memanggil Tuan Li dengan nama depannya?" Mendengar ini, kaki Tuan Zhang menjadi lemah, dan dia berlutut di depan Li Fugui sambil menjatuhkan diri. Tuan Li, mohon maafkan saya salah. Wuh. Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju untuk memeluknya. Tuan Zhang membantunya berdiri. Oke, saya bercanda dengan Anda, tetapi Anda masih sangat setia kepada Tuan Gao, dan Anda menghormati saya. Nah, ada proyek yang kelompok kami tidak akan mampu menanganinya di masa depan, pilihan pertama akan menemukan Anda. Petik 2. Tentu saja, premisnya adalah Anda harus menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas dan kuantitas. Selama tidak ada masalah dengan kualitas, tentu saja saya akan memberi Anda harga tertinggi. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Zhang sangat gembira hingga dia hampir melompat. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, terima kasih banyak. Anda adalah orang tua saya yang terlahir kembali." Faktanya, Tuan Zhang adalah orang seperti itu. Jika Li Fugui pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia pasti tidak akan repot-repot memperhatikannya. Tapi sekarang berbeda. Dia tahu, ketika bisnis Anda tumbuh semakin besar, Anda perlu memiliki berbagai peran di bawah kendali Anda. Terutama Tuan Zhang, yang halus dan bijaksana, akan sangat berguna dalam bekerja sama dengan orang lain di masa depan. Setelah semua orang mengobrol sebentar di lokasi proyek, Li Fugui, dipimpin oleh Gao Yunro, pergi ke asrama sementara mereka di gedung perkantoran zona pengembangan. Sejak groundbreaking proyek di sini, Gao Yunro memindahkan kantornya ke sini. Sedangkan untuk desa, dengan bantuan Jin Yi, Li Xiuling dan beberapa orang yang dipindahkan dari kota Honghe, secara alami dapat mengatasinya. Di sini, dia dan Yu Qingqing pada dasarnya mengawasi. Sambil berjalan menuju asrama, Li Fugui memegang lengan Gao Yunro sambil berpikir, gerakan ini membuat Gao Yunro merasa sedikit malu. "Fugui, kamu tidak perlu menahanku. Sudah kubilang ini adalah trimester pertama kehamilan dan semuanya akan baik-baik saja." Li Fugui bersumpah, Tidak, aku harus mendukungmu. Juga,
Aku harus mencari beberapa orang yang dapat dipercaya untuk datang. Aku akan melayanimu secara khusus. Gao Yunrou merasakan hangat di hatinya. Tapi kalau memikirkan diriku sendiri, aku harus dikelilingi oleh pelayan untuk melayaniku setiap hari. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tolong jangan, aku tidak sok seperti yang kamu pikirkan. Ngomong-ngomong, berapa lama kamu bisa tinggal di rumah saat ini?" Gao Yunrou bertanya. Li Fugui berkata terus terang, "Mungkin dalam beberapa hari, masalah di ibu kota akan beres sekarang, tapi masalah baru akan datang silih berganti." Gao Yunrou tidak terkejut dengan hal ini. Belum lagi bisnis Li Fugui sudah besar. Hanya tanggung jawab di pundak Li Fugui. Ia tidak diperbolehkan duduk diam di rumah bersama istri dan anak-anaknya di ranjang yang panas setiap hari. "Fugui, jangan terlalu lelah. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik di luar, terutama dalam hal makanan dan gaya hidup. Jangan kelaparan saat kamu sibuk, karena ini akan mudah membuatmu sakit." Li Fugui kata. Dia mencium pipi Gao Yunrou. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saudari Gao, jangan khawatirkan aku lagi. Kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri. Kamu sedang mengandung anak kita sekarang, dan aku tidak ingin kamu mendapat masalah apapun." Gao Yunrou cukup percaya diri. Dia berkata, "Jangan khawatir. Kamu tidak perlu melihat berapa banyak orang yang mengelilingiku setiap hari." Saat dia mengatakan ini, Yu Qingqing juga berlari dari jarak dekat dengan memakai helm pengaman. "Fugui, kenapa kamu berjalan begitu cepat?" Li Fugui berbalik dan menatap Yu Qingqing. Tanpa diduga, gadis ini terlihat lebih malu dibandingkan Gao Yunrou. Wakil presiden yang bermartabat dari kelompok bernilai miliaran dolar itu sebenarnya mengenakan kamuflase, dan tanpa riasan, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan dia mendatangi mereka dengan terengah-engah. Setelah melihat mata Li Fugui, Yu Qingqing tersenyum lebar dan berkata, "Jangan lihat, apa bagusnya dia, bukankah dia hanya tidak memakai riasan?" Dengan berlinangan air mata, Li Fugui bertanya dengan suara tercekat, "Saudari Gao, Qingqing, apakah kamu sangat sibuk setiap hari?" Yu Qingqing dan Gao Yunrou saling berpandangan. Lalu dia tertawa terbahak-bahak, "Haha, kamu benar-benar penjaga toko yang lepas tangan. Lagi pula, kita juga bos grup. Kalau kita sibuk setiap hari, bagaimana kalau kita mati karena kelelahan?" Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana dengan kalian? Bagaimana kabarmu hari ini?" Yu Qingqing menggenggam tangannya di belakang punggungnya, memutar matanya pada Li Fugui, dan berkata sambil tersenyum, "Kami hanya berpura-pura menunjukkannya padamu, untuk lihat apakah kamu merasa tertekan atau tidak." Jelas, Yu Qingqing hanya bercanda dengan Li Fugui. Gao Yunrou berkata sambil tersenyum, "Baiklah Qingqing, jangan khawatir Fugui, lihat dia sekarang, dia hampir menangis." Yu Qingqing kemudian menjelaskan, dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Awalnya, kami pikir akan memakan waktu beberapa hari bagi Anda untuk kembali. Jadi upacara penutupan gedung Fugui sedang dipersiapkan ketika Anda kembali. Tapi saya tidak menyangka Anda akan melakukannya. Kembalilah secepatnya, dan kamu pergi ke Universitas Gaozuo tadi malam. Kakak berkata bahwa kamu mungkin tidak dapat tinggal di rumah selama beberapa hari ketika kamu kembali. Jadi kami ingin mengadakan upacara topping out sesegera mungkin. Masih ada beberapa sentuhan akhir. Saya memperkirakan jika saya bekerja lembur hari ini, semuanya akan selesai besok. Selain itu, Jin Yi akan pergi bersama saya sekarang. Bailin telah membahas upacara topping out. Jika kabupaten para pemimpin dapat meluangkan waktu, kita dapat mengadakan upacaranya besok agar waktu Anda tidak terbuang sia-sia." Setelah Yu Qingqing selesai berbicara, Li Fugui tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. "Kalau begitu, kamu tidak boleh membiarkan dirimu begitu sibuk. Paling buruk, tidak bisakah aku tinggal di rumah beberapa hari lagi?" Yu Qingqing memandang Li Fugui dan mengeluh dengan marah. "Kalau begitu jika kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Semuanya sudah diatur sekarang.
Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Li Fugui meraih tangan Yu Qingqing dan berkata sambil tersenyum, lupakan, karena semuanya sudah diatur. Maka aku akan mengikuti pengaturan kalian. Tapi sore ini, kalian berdua harus mengikuti pengaturanku. Yu Qingqing mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Ekspresinya langsung berubah. Dia berkata dengan ekspresi malu-malu, siapa yang mau mendengarkan pengaturanmu? Yu Qingqing dengan cepat berjalan menuju kamar tidurnya. Li Fugui menemani Gao Yunrou ke kamar. Setelah memasuki pintu, kemudian melihat tumpukan besar dokumen menunggu untuk diproses di atas meja. Gao Yunrou hanya membersihkan diri, dan tersenyum sedikit malu pada Li Fugui, agak berantakan, jangan menertawakanku. Li Fugui melangkah maju dan memeluk Gao Yunrou dari belakang. Gao Yunrou mendengus dan berkata cepat, Fugui, tidak. Li Fugui berbisik, jangan khawatir, saudari, saya seorang dokter. Setengah jam kemudian, Yu Qingqing juga mengetuk pintu dan masuk. Waktunya tiba keesokan harinya, Li Fugui masih terbaring di tempat tidur Gao Yunrou di pagi hari. Tak disangka, ada penghormatan dari luar, mendengar gerakan. Li Fugui kemudian berbalik dan bangkit, akan keluar. Tanpa diduga, Bailin mengetuk pintu dan berteriak dengan suara rendah, Fugui, apakah kamu sudah bangun? Li Fugui tersenyum canggung. Aku baru bangun. Ada apa? Bailin berkata sambil tersenyum. Tunggu sebentar menit, para tamu yang diundang oleh putraku telah tiba. Dan saudari Gao memintaku datang untuk melihat apakah kamu sudah bangun. Dan juga memintaku membawakanmu satu set pakaian baru. Gao Yunrou masih sangat perhatian. Dia tahu bahwa Li Fugui hamil karena tadi malam pasti ada beberapa keraguan. Karena itu, dia secara khusus memberi Bailin kesempatan bagus. Bailin secara alami memahami pikiran Gao Yunrou. Dia dengan senang hati menyetujuinya dan memberikan setelan baru yang khusus dibeli untuk Li Fugui. Setelah Li Fugui membuka pintu, lalu saya melihat Bailin mengenakan pakaian profesional. Sosok yang tinggi, ditambah wajahnya yang cantik. Siapapun yang melihatnya akan tergerak, setelah menyeret Bailin keluar dari kamar. Bailin tidak tahan lagi dan langsung bergerak menuju Li Fugui. Setelah 1 jam, Li Fugui mengenakan setelan baru. Bailin dan dia berjalan menuju lokasi proyek. Saat ini panggungnya sudah siap. Semua pemimpin yang diundang hadir dan duduk di podium, menunggu Li Fugui, bos yang serius, dan Bailin, orang pertama yang bertanggung jawab atas zona pengembangan. Jiang Tai menjabat sebagai hakim daerah di Kabupaten Qinglong. Secara alami, dia duduk di posisi kiri Li Fugui. Bailin dan Gao Yunrou sedang duduk di seberang Li Fugui. Yu Qingqing secara alami ada di antara mereka. Kecuali beberapa orang penting, para tamu yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara pembatasan termasuk para CEO perusahaan besar di kota Jiangnan dan para pemimpin penting kota Jiangnan. Berikutnya adalah pidatonya, memotong pita. Sudah sibuk selama berjam-jam, pada siang hari. Semua orang baru saja tiba di Hotel Qinglong untuk menghadiri jamuan makan. Semula Hotel Fugui juga dibuka di zona pengembangan, namun masih dalam tahap pembangunan dan belum digunakan. Meskipun Li Fugui tidak menyukai acara seperti ini, tapi tidak mungkin, ketika tiba waktunya untuk melangkah maju, Anda harus melangkah maju. Selesai menyapa semuanya, Li Fugui kembali ke tempat duduknya di meja. Duduk saja, Jiang Tai melangkah maju dengan wajah penuh hormat, berjabat tangan dengan Li Fugui dan berkata sambil tersenyum, Tuan Li, memiliki pengusaha seperti Anda di Kabupaten Qinglong benar-benar merupakan berkah bagi masyarakat Kabupaten Qinglong. Tuan Lu ditipu dari puluhan miliar terakhir kali. Li Fugui menyumbang banyak ke Kabupaten Qinglong. Ini untuk Jiang Tai. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pencapaian politik yang serius.
Ditambah dengan pembangunan zona pengembangan yang gencar oleh kelompok farmasi Li Fugui, zona pengembangan Kabupaten Qinglong secara langsung melampaui zona pengembangan kota Jiangnan dan menjadi kawasan paling subur di seluruh kota Jiangnan. Hanya hasil ini, sudah pasti cukup bagi Jiang Tai untuk menyombongkan diri seumur hidup. Tentu, meski masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Jiang Tai. Namun Anda harus tahu bahwa Jiang Tai kini menjadi orang nomor satu yang bertanggung jawab di Kabupaten Qinglong. Dari sudut pandang ini, siapapun yang mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jiang Tai adalah tindakan yang keterlaluan. Ketika Li Fugui menghadapi pujian Jiang Tai, dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, para pemimpin telah memberikan terlalu banyak pujian. Hanya dengan mengambilnya dari rakyat dan menggunakannya untuk rakyat kita dapat terus berkembang dalam jangka panjang. Jika semua uang yang saya hasilkan dimasukkan ke dalam kantong saya sendiri, saya akan tetap melakukannya. Saya sangat takut ketika saya bertambah tua, ratusan ribu orang di Kabupaten Qinglong akan menyodok tulang punggung saya. Jiang Tai tertawa terbahak-bahak, dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Ngomong-ngomong, Tuan Li, kami di Kabupaten Qinglong memilih wirausahawan berprestasi, pemuda berprestasi, dan 10 pemuda terbaik. Semua proyek ini melibatkan Anda. Jika Anda punya waktu, saya harap Anda bisa datang ke upacara penghargaan. Tentu saja, jika Anda sibuk dan tidak punya waktu untuk datang, mintalah Tuan Gao atau orang lain untuk hadir atas nama Anda." Meskipun Li Fugui sangat berkuasa, tapi dia juga manusia. Mendengar begitu banyak kata-kata baik dari Jiang Tai, dia merasa bahagia di dalam hatinya. Jadi dia mengangguk dan setuju. "Oke, jangan khawatir, selama saya punya waktu, saya pasti akan datang untuk berpartisipasi. Tentu saja, jika saya tidak punya waktu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika Anda tidak bisa datang, silakan tanyakan pada pemimpin Haihan." Jiang Tai langsung tergerak. Dia mengangguk cepat dan berkata sambil tersenyum, Oke. Beberapa kata-kata baik ini telah meningkatkan tinggi badan Li Fugui ke tingkat yang lebih tinggi. Dan Li Fugui, tentu saja, Jiang Tai tidak akan diizinkan berbicara terlalu banyak dengan sia-sia. Bagaimanapun, dia tahu, proyek zona pengembangan dapat dibangun begitu cepat tanpa dukungan rahasia Jiang Tai. Banyak hal yang harus dilakukan secara khusus. Secara khusus, permasalahan seperti penggunaan lahan jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan memiliki uang. Jika orang lain tidak menyetujuinya untuk Anda, bahkan jika Anda memegang uang di atas kepala Anda, jika Anda tidak setuju dengan orang lain, Anda juga tidak setuju dengan mereka, apalagi yang dapat Anda lakukan. Meskipun mereka luar biasa sekarang, tapi dia hanyalah seorang pengusaha. Dan status saya sebagai kapten game ke-6 tidak bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Setelah digunakan, tidak ada yang melaporkannya, tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau ada yang tidak melepaskannya, haha, bisa dibayangkan akibatnya. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui kemudian bertanya kepada Gao Yunrou di sebelahnya, "Ngomong-ngomong, Saudari Gao, berapa banyak aset yang tersisa sekarang?" Gao Yunrou melihat sekilas pikiran Li Fugui. Berapa banyak aset yang tersisa? Bahkan Gao Yunrou tidak bisa memberikan angka spesifik untuk ini. Lagi pula, setelah sejumlah obat mujarab diproduksi, obat itu akan terjual habis. Selain itu, dia juga mendengar dari Wang Langzong dan lainnya tentang situasi di tambang emas. Meskipun saya telah menghabiskan banyak uang akhir-akhir ini, tapi uangnya hanya sebagian kecil. Apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja dengan berani. Jika uangnya habis, saya akan mencari cara. Gao Yunrou memberikan jawaban ini di depan Jiang Tai dan yang lainnya. Li Fugui masih sangat puas dengan jawaban ini. Karena dia bisa mendengarnya, Gao Yunrou baru saja memberitahunya bahwa kita punya banyak uang sekarang. Li Fugui mengangguk dan tersenyum. Oke, jika itu masalahnya,
saya berencana untuk membentuk dana sains di Kabupaten Qinglong. Ini mirip dengan hadiah Nobel. Kami akan menyelesaikan masalah pendanaan, tetapi operasi spesifiknya memerlukan kepemimpinan. Kamu harus mengkhawatirkannya. Mata Jiang Tai hampir jatuh. Orang baik. Ini memang merupakan masalah besar. Terkejut. Jiang Tai berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Li, bagaimana kalau kita bersama-sama menyebutnya penghargaan keberuntungan? Li Fugui tersenyum bahagia. Baiklah, tapi lebih baik menambahkan 2 kata di depannya. Jiang Tai bertanya dengan cepat, Tuan Li, saya mendengarkan. Li Fugui berkata sambil tersenyum, penghargaan kekayaan Jiang San. Ini juga mengandung kata, Jiang, untuk Anda. Jika bukan karena orang banyak, setelah Jiang Tai mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia pasti akan berlutut dan bersujud kepada Li Fugui. Pikirkan tentang itu, andai saja Kabupaten Qinglong bisa memenangkan penghargaan seperti itu. Bahkan jika dia bukan hakim daerah, dia akan dikenang dalam sejarah. Bersemangat, Jiang Tai menitikkan air mata dan berkata dengan isak tangis, Tuan Li, sebenarnya tidak ada pengusaha yang berpikiran tinggi seperti Anda sekarang. Kekaguman saya pada Anda seperti sungai yang tak ada habisnya. Li Fugui tentu saja tersenyum lebar. Makan malam baru berakhir pada pukul 8 malam. Setelah akhir, Li Fugui tidak kembali ke desa. Sebaliknya, dia justru menemukan alasan, tinggal di pusat pemerintahan daerah. Para wanita di sekitarnya secara alami tahu apa yang direncanakan Li Fugui di daerah tersebut. Terutama Yu Qingqing dan Gao Yunrou, mereka tahu. Li Fugui masih memiliki seorang wanita untuk dibujuk di daerah tersebut. Sama seperti Li Xiuling, Gao Yunrou masih mengkhawatirkan kesehatan Li Fugui. Jadi ketika harus berpisah, Gao Yunrou juga secara khusus memperingatkan, Fugui, jangan terlalu lelah. Menghadapi nasihat Gao Yunrou, Li Fugui merasa sedikit malu. Dia tersenyum dan mencium wajah Gao Yunrou. Lalu dia berkata terus terang, jangan khawatir, aku pasti akan datang menemanimu sebelum aku pergi. Gao Yunrou memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui, dan sepertinya berkata dengan marah, jangan datang padaku, aku masih di sini, kami khawatir dengan anak dalam perut kami. Dia mengatakan ini, namun Gao Yunrou masih menantikannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kartu lain dari tubuhnya. Dia menyerahkannya kepada Li Fugui dan berkata, ini, ambil kartu ini. Tidak banyak uang di dalamnya, hanya 200 juta. Kata sandinya adalah hari ulang tahunmu. Petik 2. Jangan pergi menemui orang lain dengan tangan kosong. Bersambung.